Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue Adi di sini. Jadi di video kali ini gue mau sekedar update sebentar aja dan juga sekalian ngetes. Jadi perbandingannya itu enak apa enggak gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum gue lanjutin untuk membahas si G512 Carbon Logitech kali ini, gue mau memperkenalkan channel dulu. Kalau misalnya channel ini sering banget ngebahas hal yang berkaitan teknologi kayak komputer dan juga peripheral gaming seperti ini. Dan juga ngebahas juga tentang produktivitas kayak pembahasan tentang kamera ataupun cara-caranya beserta aksesorisnya yang sering Erwin bawain. Jadi buat kalian tertarik keduanya, mending langsung aja subscribe. Dan jadi langsung aja di G512 Carbon ini kalian bisa lihat di kamera atas. Ini mungkin buat kalian juga udah tahu G512 Carbon ini kayaknya rilis di tahun lalu dan kita pun sempat review. Nah, gue mau tanya sama si Meng, kita dulu siapa yang review nih si G512 Carbon? Salah. Dulu si Erwin masih. Erwin, lo asal nyebut aja lo. Nggak, dulu nih si Erwin yang nge-review, mungkin kalian juga penasaran. Si versi sebelumnya si G512 Carbon ini kayak gimana, bisa cek di sini. Si Erwin dulu nge-review. Cuman ya udah di sini kalau misalnya kita lihat dari segi covernya ya sama aja, cuman kita bisa lihat dari segi ini switchnya itu sekarang nggak pakai Romergy lagi. Sekarang mereka menggunakan switch yang GX, ya serinya GX lah gitu ya. Ini yang gue dapat GX Brown Tactile, dan dia pun mereka ada beberapa switch lainnya kayak GX Blue Clicky sama GX Red Linear. Nah itu gue agak lupa sebenarnya. Soalnya beda sendiri. Biasanya kan yang lain kan Cherry, Gateron atau apa-apa, nih dia pemiliknya beda sendiri dan agak sulit disebutkan. Nah jadi di sisi belakangnya pun juga sama. Di sini juga ada info tentang spesifikasinya. Di sini udah ada RGB-nya kita bisa setting lewat G-Hub, terus GX Brown tadi switchnya menggunakan switch GX Brown, dan selanjutnya di sini ada USB pass-through yang sebenarnya itu gua nggak suka USB pass-through karena dia pasti kabelnya tebel gitu ya. Dan selanjutnya ini bahannya menggunakan ALMG, aluminium magnesium, aircraft grade 5052 ya. Tampilannya sih sama kan bisa lihat di sini. Jadi langsung aja lah ya, kita coba buka, keluarin. Nah, ini isinya seperti biasa, tampilannya pun cukup rapi, gue suka. Ada kotak sedalamnya lagi, kita buka. Nah, ya, kalian bisa lihat di atas. Gue agak lupa sih, dulu si Erwin dapatnya itu yang clicky apa yang linear. Dulu kan zamannya Romergy dia cuma ada 2 seri, yang clicky sama linear. Kalau nggak salah dia dapat yang clicky. Dan di dalamnya pun selain dapat keyboardnya di sini, mungkin gue bakal jelasin. Di sini ada waranti, mungkin nggak jelas juga. Ya safety lah. Di sini ada apa nih, logitech.com untuk ya, ini apa sih namanya, brosur emang ya? Panduan. Nggak juga sih, ini brosur tuh kayak keep playing, suruh kita main. Oh di sini tuh kan ada list ininya nih, gear gaming lainnya. Dan gue sih ngarepnya G913 TKL sih masuk Indo, soalnya tuh gue demen banget liatnya, udah tipis, terus juga TKL pula, itu enak banget kalau buat main game. Dan light speednya sih, gue paling demen sama light speednya si Logitech karena dia bener-bener smooth gitu. Sayang banget kenapa nggak masuk Indo ya, gue tahu sih harganya mahal, cuman ya udahlah. Di sini ada stiker, dan yang terakhir ini ya cara pemakaian, buku petunjuk, kertas petunjuk malah. Oke, kita ke fisiknya, ini gue rapikan dulu. Oke, ini waktunya kita buka. Ini momen-momen menyenangkan. Kira gue robek. Emang pisah buat kabelnya. Oke, kita keluarkan. Oke, ini dia keyboardnya. Sih benar-benar nggak ada perbedaan dari fisiknya, memang simple. Gue suka bro. Agak sedikit tactile tapi nggak seberisik yang clicky blue. Wow, enak sekali nih. By the way nih, gue nggak disebutin sih, nggak dapet info ini karena bener-bener barang baru. Gue nggak tahu untuk switchnya ini dia hot swap apa enggak ya. Kayaknya sih enggak sih, nggak kayak yang G Pro harusnya. Karena dia juga nggak ditambahin sebuah switch spooler atau keycap spooler di paketannya, jadi kayak tinggal pakai aja gitu. Cuman gue nggak tahu juga sih kalau misalkan bisa. Jadi kalau misalkan gue cek di internet nanti ada info dia udah hot swap, mungkin gue tahu dulu. Ya tahu udah bisa di hot swap. Oke. Jadi ini tampilannya benar-benar simple banget, dan ini switchnya kalian bisa lihat. Di sini switchnya sudah menggunakan switch GX Brown yang tactile tapi nggak berisik, yang mana menurut gua opsional kalau ketika kalian nggak suka yang terlalu linear gitu ya, tapi masih ada mode feel clicky dan nggak mau berisik juga, ini pilihannya gitu.
Oke, jadi ini gue udah nyolokin dan mungkin kalian bisa ngeliat nggak sih laptop gue? Kelihatan nggak laptop gue? Laptop kelihatan. Kelihatan ya. Jadi di sini gue udah colokin dan kalian bisa lihat langsung dari kamera atas. RGB-nya itu keren banget, bener-bener masih rapi. Ya memang sih dari G512 itu udah keren banget. Dulu kan gue juga sempat review G413-nya itu tuh pas zaman Erwin. Bukan gue sih, si Erwin pas bener-bener ST baru mulai. Itu di giveaway pas 1000 subscriber kalau nggak salah. Dan memang sih dari zaman dulu itu emang gue demen banget sama bentukan kayak gini karena memang slim, kelihatannya sih slim gitu, padahal mah nggak juga. Cuman lebih minimalis dan juga profesional sih gue liatnya. Cuman minusnya dari dulu itu yang gue nggak suka ketika lo menggunakan keyboard ini di rumah ataupun di kantor yang groundingnya nggak bagus, lo bakal kesamber sama listriknya cuy. Gue sebel banget. Mungkin nggak cuma di gue doang, di channel lain pun juga ngejelasin dulu kalau nggak salah si Mike juga ngejelasin itu ya ini sebenarnya bagus gitu, bukan kekurangan dari keyboardnya. Kalau keyboardnya itu jelek dari bahannya, memang sebenarnya udah bagus. Kalau di luar negeri pun udah nggak masalah lagi. Kalau di rumah kita kadang jelek gitu, kadang ini gitu sih, gue sebel. Jadi gue lagi download si LG Hub-nya, nanti gue install juga. Ini sebelumnya gue nggak pernah pakai software di sini. Dan untuk harga si G512, kalau misalnya gue cek di e-commerce toko-toko gear gaming yang udah cukup rame gitu ya, gue cek untuk G512 dengan switch barunya ini pun harganya berada di kisaran 1,6 jutaan. Yang mana kalau nggak salah dulu itu harga G512 yang pakai ROM RG di 1,5 jutaan. Ya menurut gue sih fine-fine aja gitu. Mungkin dia memang udah harga naik karena laku. Jadi ya wajar aja kalau misalnya 1,6 juta. Tapi ini gue rasa memang ini sebuah jawaban aja dari Logitech. Jadi mungkin Logitech banyak banget menerima komplain dari fansnya yang mungkin kurang nyaman dengan ROM RG. Jadi mereka buat yang si GX series-nya ini. Jadi buat kalian udah komplain gitu ya, komplain mungkin di komunitas anak Logitech gitu, jelek ROM RG gitu-gitu. Ini udah ada nih, sekarang lu beli. Kalau nggak beli lu parah juga tuh. Jangan marah bro, gue bercanda bro. Jadi sebenarnya udah ada hampir sejam kayak tadi downloadin si G-Hub gagal di laptop gua nggak tahu kenapa, dan mumpung lagi syuting juga gua nggak mau terlalu pusing-pusing troubleshooting, jadi gua langsung aja ambil alternatif tadi bareng sama si Cimeng pindahin keyboardnya ke setup yang belakang ini. Jadi ini udah diinstalin keyboardnya dan juga kamera atasnya sekarang udah pindah. Kalian bisa lihat tuh di atas tuh, menurut gue sih ini lebih fresh gitu karena kan ada mousepad yang bergambar juga gitu. Dan jadinya untuk si keyboard G512 kalau untuk software sekarang ini dia itu menggunakan software yang G-Hub, bukan Logitech Gaming Software lagi. Kan kalau gue cek di videonya Erwin kemarin, dia itu masih menggunakan Logitech Gaming softwarenya yang lama si Logitech punya. Nah sekarang udah pakai Logitech ini, jadi kalau misalnya kalian mau pairing dengan peripheral Logitech barunya pun juga sudah bisa, dan mungkin di softwarenya pun juga simple aja sama kayak seri sebelumnya. Di sini dia bisa mengatur lightingnya. Di sini kan gue masih biru gitu, gue ubah ke bagian yang cycle. Di sini bakal berubah warnanya gitu, dan bisa juga merubah-rubah makronya sama untuk fitur game mode-nya di sini. Nah, dan spesial lagi untuk si Logitech sendiri, dia itu ada fitur lighting yang mana itu adalah fitur untuk mensinkronisasikan RGB pada si keyboardnya ataupun peripheral Logitech lainnya. Jadi kalau misalkan kalian punya peripheral lainnya pun juga enak, kalian tinggal hubungin dan sinkron. Mungkin kalian bisa pakai mode-mode equalizer ataupun mode yang kalian mau, itu bisa. Jadi dulu gue sempet tuh pakai Logitech speaker yang G560. Gue bikin studio tuh kayak lagi ngedugem gitu, kayak ada musik-musik gitu kan, seru tuh. Nah tapi itu mah ya selera kalian aja gitu. Kalau kalian nggak suka ya udah taruh spesial di yang biasa aja gitu mungkin. Mungkin juga kalau kalian tertarik bisa langsung aja cek ke e-commerce gitu, mau ngebandingin harga atau nggak mau ngebandingin kualitasnya juga bisa. Cek di e-commerce kesukaan kalian, atau mungkin kalian mau langsung ke e-commerce official Logitech bisa aja. Di banyak kok ya, di mana sih kalau Logitech? Di Tokopedia ada, di Shopee juga ada gitu kan, bisa cek aja. Dan mungkin itu aja sih untuk review gua, maksudnya unboxing dan impresi singkat, bukan review nih, unboxing dan impresi singkat dari keyboard gamingnya Logitech G512 Carbon. Ini versi update-nya, sekali lagi gue ingetin, ini versi update-nya, ini bukan yang terbaru tapi update-nya dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu menggunakan switch nomor J gitu, oke, mungkin itu aja impresi singkat sekaligus unboxing singkat juga tentang keyboard Logitech, si Logitech G512 Carbon yang switch barunya kali ini. Jadi gue ingetin lagi, ini tuh versi update-nya, bukan versi baru keyboard gaming si Logitech. Jadi kalau kalian suka bisa kalian langsung lirik, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Oh ya, terima kasih juga buat kalian udah dengerin opini gue. Sorry juga kalau misalkan banyakan ngablu di unboxing kali ini, karena memang gue
sebenarnya udah pernah juga nyoba gitu. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif buat ST Media. Dan terpenting guys, share terus teman-teman kalian kalau kalian memang lagi cari keyboard gaming terbaik dari Logitech yang harganya pun cukup murah kayak ini gitu ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi dan kameramen ada Sinanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya.